Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Welcome back to my YouTube channel Waki Atin. Jangan lupa subscribe, like, serta bantu share di media sosial lainnya. Saya harapkan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat di masa pandemi seperti saat ini. Saya juga berharap kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih di topik pembelajaran daring online, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi untuk mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK kelas 11 SMK. Pada hari ini saya akan memaparkan materi untuk KD memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah sempat menjelaskan mengenai pengertian apa itu wirausaha dan kewirausahaan. Kemudian saya juga sudah memaparkan mengenai sikap dan perilaku wirausahawan, kemudian apa saja yang dimiliki oleh atau sikap serta karakter yang dimiliki oleh wirausaha sukses, kemudian ruang lingkup dan bidang kewirausahaan, serta tujuan dan manfaat kewirausahaan. Untuk kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari wirausaha. Fungsi dari wirausaha diantaranya adalah yang pertama, mengusahakan inovasi baru ya. Kemudian yang kedua juga dapat membuka pasar baru. Kemudian yang ketiga dapat membuka usaha baru yang mungkin belum pernah dicoba oleh orang lain. Kemudian selanjutnya juga termasuk fungsi usaha diantaranya adalah dapat memulai untuk memproduksi barang atau jasa baru. Adapun asas dari kewirausahaan ya, diantaranya adalah kemampuan berpikir, bertindak secara kreatif dan inovatif, kemudian bekerja secara tekun, teliti, dan produktif, berkarya dengan mandiri, menciptakan etika bisnis yang sehat, kemudian memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, serta berani mengambil resiko. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wirausaha sukses diantaranya yaitu kreatif, proaktif, dan inovatif. Kemudian seorang wirausaha itu tentunya tidak bersifat konsumtif ya, artinya tidak boros ya. Kemudian mengutamakan keberhasilan, mampu bergaul atau fleksibel, bersikap luas ya anak-anak, kemudian mampu mengorganisasi diri ya, kemudian berwatak baik ya, selalu berpikiran positif atau positive thinking, kemudian ulet serta terampil. Selain itu juga seorang wirausaha harus mempunyai komitmen yang tinggi dan berani menanggung resiko. Adapun karakteristik dari wirausaha ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu karakteristik. Ya, karakteristik adalah ciri-ciri khusus yang harus dimiliki oleh seseorang, meliputi watak, perilaku, sikap ya terhadap hidup untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin. Sedangkan pengertian karakteristik wirausahawan adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh seorang wirausahawan yang membedakan dengan orang lain. Ya, seperti itu ya anak-anak. Adapun karakteristik wirausaha menurut Bygrave ya. Karakteristik wirausaha menurut Bygrave itu ada 10D atau diistilahkan dengan 10D ya. D yang pertama ya atau first D ya itu adalah dream. Dream itu mimpi ya. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki visi ya anak-anak, harus memiliki tujuan yang tepat untuk mewujudkan impiannya. Itu adalah D yang pertama. Kemudian D yang kedua atau second D itu adalah decisiveness. Decisiveness ini artinya cepat dalam mengambil keputusan. Jadi seorang wirausahawan itu selalu bertindak tegas, kemudian cepat dalam mengambil keputusan dan tidak bekerja secara lambat ya. Kemudian
D yang ketiga atau third D itu adalah doors. Jadi seorang wirausaha itu tidak melakukan pekerjaan dengan menunda-nunda ya anak-anak. Jadi mengerjakan pekerjaannya itu selalu on time dan harus dikerjakan selalu tepat waktu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya D yang keempat atau fourth D itu adalah determination atau ketetapan hati atau kebulatan tekad. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki ketetapan hati, kebulatan tekad, tanggung jawab yang besar terhadap bisnis yang dimilikinya ya. Kemudian selanjutnya adalah dedication. Dedication ini artinya adalah pengabdian atau dedikasi yang tinggi. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang besar untuk menciptakan bagaimana bisnisnya mampu berjalan dan bisa mencapai tujuan. Kemudian D yang berikutnya atau D yang keenam atau 6D itu adalah devotion ya. Jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki kecintaan atau setia terhadap pekerjaan yang ia geluti atau ia tekuni ya. Kemudian selanjutnya D yang ketujuh ya atau 7D itu adalah detail. Jadi seorang pengusaha atau wirausahawan itu harus memiliki pemikiran secara rinci mengenai keuangan ya agar semuanya termanage dengan baik ya sehingga bisnisnya itu dapat mencapai kesuksesan seperti itu. Selanjutnya di yang ke-8 atau 8D itu adalah destiny atau nasib. Jadi seorang wirausahawan yaitu harus memiliki kepercayaan untuk percaya terhadap nasib yang akan ia dapatkan untuk kemajuan atau perkembangan dari bisnis yang dia tekuni yang nantinya seorang wirausaha itu akan yakin bahwa nasibnya akan beruntung atau get lucky seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya di berikutnya adalah dollars ya atau 9D ya. Jadi seorang wirausahawan itu tidak melulu berpikir tentang uang ya. Jadi bukan uang yang menjadi prioritas utama ya. Jadi seorang wirausahawan itu juga harus berpikir mengenai bagaimana bisnisnya itu memberikan kepuasan bagi pelanggan atau konsumen ya seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian last D atau D yang terakhir atau 10D itu adalah distribute. Distribute di sini artinya adalah distribusi atau pendistribusian atau persebaran ya. Jadi seorang wirausaha itu harus mampu mendistribusikan bisnis yang ia tekuni kepada orang-orang yang ia percaya ya untuk menjalin suatu kerjasama agar bisnisnya dapat berhasil atau bisnisnya dapat sukses sesuai dengan tujuan dari visi dan misi dia mendirikan suatu usaha. Selanjutnya, adapun faktor-faktor keberhasilan berwirausaha ya. Jadi berwirausaha itu dipengaruhi oleh faktor diantaranya perencanaan yang tepat dan matang. Kemudian visi dan misi yang jelas ya anak-anak ya. Kemudian adanya dedikasi dan komitmen yang tinggi tentunya. Kemudian di sini juga faktor yang mendukung itu adalah modal atau dana yang cukup. Kemudian SDM yang handal, teknologi yang tinggi, ya, kemudian minat serta kemauan atau interest untuk berwirausaha, kemudian manajemen usaha yang baik, tepat serta realistis, kemudian keterampilan serta pengalaman juga ya yang dimiliki oleh kita ya, kemudian pelayanan prima terhadap konsumen. Kemudian juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta metode dan tempat pemasaran yang tepat tentunya. Adapun faktor penyebab kegagalan usaha diantaranya adalah
Kegagalan usaha itu bisa disebabkan karena perencanaan yang kurang matang, kemudian kurangnya modal juga ya, bakat yang tidak cocok juga bisa mempengaruhi kegagalan usaha. Kemudian ada lagi kurangnya pengalaman ya anak-anak ya, kemudian lemahnya pemasaran dan promosi juga. Selanjutnya juga rendahnya kualitas manajemen itu juga merupakan penyebab kegagalan usaha. Kemudian tidak adanya etos kerja yang tinggi, kemudian kurang mempunyai semangat yang kuat dan besar untuk berwirausaha, itu juga faktor kegagalan usaha, serta lokasi atau tempat bisnis yang tidak strategis, itu juga menyebabkan kegagalan usaha. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai peluang bisnis. Peluang bisnis itu adalah kesempatan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan bisnis atau usaha yang kita tekuni. Jadi tidak semua peluang bisnis itu benar atau tepat dilakukan pada sembarang waktu atau sembarang tempat ya anak-anak. Jadi sebuah peluang bisnis itu dikatakan tepat, dikatakan benar jika dilakukan dengan prospek bisnis yang bagus tentunya ya, dengan resiko kegagalan yang kecil ya. Contoh di sini Ibu berikan contoh mengenai analisis peluang bisnis. Misalnya contohnya jika tempat lokasi bisnisnya itu berada di dekat kampus, segmen pasarnya kalau di dekat kampus otomatis mahasiswa ya anak-anak ya. Kebutuhan segmennya apa kira-kira? Kita dapat membuka bisnis apa di sekitar kampus ya. Jadi analisis peluang bisnisnya bisa dibuat tempat kos ya, kemudian ATK ya, alat tulis kantor ya. Jadi alat tulis juga bisa menjadi peluang bisnis, menjual alat tulis, kemudian fotokopi ya, kemudian ada rental juga ya, bisa juga rental komputer di sini ya. Di situ juga biasanya menyediakan print ya, print juga, atau mungkin warnet juga ya anak-anak ya. Bisa juga kita membuka bisnis warung nasi, kantin, dan sebagainya yang mungkin cocok untuk dijadikan kebutuhan segmen jika bisnis kita berada di dekat kampus. Kemudian peluang bisnis yang paling besar di sini dan paling menguntungkan ya, dan paling dibutuhkan ya, itu adalah menyediakan tempat kos. Itu adalah contoh dari analisis peluang bisnis. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan tugas individu, jadi silahkan kalian pikirkan dengan baik-baik, lalu kalian kerjakan ya di buku tulis kalian, atau mungkin juga bisa dikerjakan dalam bentuk Microsoft Word ya. Jadi silahkan isi dan lengkapi kolom pada tabel di bawah ini mengenai analisis peluang bisnis ya. Apa saja analisis peluang bisnis jika lokasinya itu di dekat pasar, perumahan, serta perkantoran. Jadi kalian jawab berdasarkan contoh yang sudah Ibu paparkan di sebelumnya ya. Kemudian kalian juga mengisi kolom pengenalan diri ya. Pengenalan diri kalian maksudnya di sini. Jadi potensi yang dimiliki oleh kalian sendiri ya, oleh kalian masing-masing. Kemudian bidang yang cocok, kemudian cara mengembangkannya bagaimana, kemudian kira-kira ada kendala atau masalah, itu apa kendalanya ya. Kemudian solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut itu apa ya. Kemudian ada juga di sini rencana pencapaian tujuan. Tentunya kalau kalian menjadi seorang wirausahawan atau pelaku bisnis, kalian punya rencana untuk mencapai tujuan ya. Jadi kira-kira tujuan apa yang ingin kalian capai ya. Kemudian rencana-rencana apa yang bisa kalian lakukan untuk mencapai tujuan kalian tersebut. Kemudian tentunya juga ada kendala dan permasalahan, kalian sebutkan di situ, dan bagaimana cara mengatasinya. Silahkan kalian kerjakan, lalu kalian kumpulkan di kolom assignment di Google Classroom.
dan Ibu akan koreksi di sana. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dulu ya. Ada istilah pepatah yang mengatakan bahwasanya your future is determined by what you start today. Yang artinya masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu mulai hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Rahayu. Terima kasih.